Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bina'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dengan izin Allah, para sahabat Riyadhah Channel, kita bisa bertemu kembali yang insya Allah hari ini sesuai dengan janji yang di video sebelumnya, bahwasanya kita akan ngaji bareng tentang Sayyidul Istighfar, induk daripada istighfar, pemimpinnya istighfar, istighfar yang paling utama. Memang ya, istighfar yang paling pendek mungkin para sahabat juga sudah sering membacakan dan sudah hafal melotok di luar kepala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ataupun yang lain. Nah, ini ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Bagaimanakah bunyi daripada lafaz Sayyidul Istighfar, dan kenapa disebut dengan Sayyidul Istighfar? Lalu apa sih kandungan yang ada dalam lafaz istighfar ini? Para sahabat dalam buku ini, ya, dalam buku Fathul Bari karangan Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ini menerangkan tentang hadis, ya, syarhu hadis Sahihul Bukhari. Nah, dalam hadis yang ke 6306 ini, dalam Babu Afdhalil Istighfar, di sini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul Istighfar ayyaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah, ini memang agak panjang, ya. Jadi dalam Sayyidul Istighfar ini lumayan cukup panjang, tapi ketika kita membaca rutin, insya Allah saya yakin para sahabat pun bisa menghafalnya, bahkan bisa mempraktekkan dan mengamalkannya sehari-hari. Nah, kenapa? Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih isi dari kandungan Sayyidul Istighfar sampai disebut dengan induk, sampai disebut dengan biang ataupun dengan pemimpinnya istighfar, Sayyidul Istighfar? Minimal, ya, dalam istighfar ya ini, ya, dalam Sayyidul Istighfar ini mengandung 5 poin. Kita bisa mengambil, ya, 5 poin isi kandungan istighfar ini. Yang pertama adalah dalam istighfar ini adanya pengakuan bahwasanya Allah lah cukup satu-satunya yang kita sembah, bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Maka di awal dikatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jadi di sini adanya pengakuan tidak mensekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, dalam Sayyidul Istighfar ini adanya perjanjian bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Dan kita pun berusaha sebagai hamba, berusaha memegang perjanjian tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, yang ketiga, adanya perlindungan daripada berbuat jahat. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan daripada berbuat dosa. Adapun yang keempat adalah adanya pengakuan atas nikmat-nikmat
yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wa abu'u bi ni'matika alayya. Jadi bahwasanya abu'u laka bi ni'matika alayya. Di sini berarti apa? Kita mengakui bahwasanya semua nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita bersyukur kepada Allah, maka Allah pun akan menambah nikmat tersebut. Adapun yang terakhir adalah adanya pengakuan bahwa Allah lah yang Maha Ghafur. Allah lah yang Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, segede apapun dosa kita, Allah lah Al-Ghafur. Allah lah akan menghapus dosa kesalahan kita. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi hanya Allah lah, hanya Engkau lah wahai Allah yang bisa mengampuni semua dosa-dosa kita di dunia ini. Luar biasa wa ta'ala. Lalu apa rahasia ataupun manfaat daripada Sayyidul Istighfar ini? Di antara manfaat ataupun rahasia keajaiban daripada Sayyidul Istighfar ini adalah yang pertama, dari hadis tadi masih berlanjut bahwasanya orang yang mengamalkan Sayyidul Istighfar, meyakini, mengamalkan, membaca Sayyidul Istighfar, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Dalam hadis tadi dikatakan, man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Jadi ketika dia membaca Sayyidul Istighfar di siang hari, artinya setelah terbit matahari di pagi hari ia baca, kemudian ia meninggal di hari itu sebelum sore hari, maka dia termasuk golongan ahli surga. Kemudian dilanjutkan, wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan orang yang membaca Sayyidul Istighfar di malam harinya, kemudian ia mati sebelum terbit matahari, sebelum datang waktu subuh misalkan, maka dia pun termasuk ahlu surga. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Itu daripada manfaat utama rahasia Sayyidul Istighfar. Adapun manfaat yang lainnya tentunya seperti istighfar lainnya, bahwasanya orang yang mengamalkan istighfar bisa diampuni dosa-dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang manfaat yang ketiga adalah ia pelaku istighfar ataupun pengamal orang-orang yang baca Sayyidul Istighfar ini, Allah akan cintai. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan berikan kenyamanan. Allah akan berikan kemudahan. Allah akan ringankan kita untuk senantiasa bisa berbuat kebaikan sesuai yang dianjurkan oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Adapun manfaat yang keempat adalah tentunya dengan Sayyidul Istighfar Allah akan hadirkan rezeki kepada kita. Allah akan lancarkan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, tanpa diduga sebelumnya, tanpa diduga dari arah mana, dari arah atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari sekeliling kita, min haitsu la yahtasib, karena Allah akan jamin, Allah akan hadirkan rezeki-rezeki yang tanpa diduga sebelumnya. Adapun manfaat berikutnya adalah orang yang mengamalkan Sayyidul Istighfar, Allah akan jaga,
Allah akan hindarkan dari bala, dari mara bahaya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang Allah mudahkan untuk mengamalkan daripada Sayyidul Istighfar ini. Minimal ya, minimal kita baca dengan keyakinan kita, dengan tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya saranin kepada para pecinta istighfar, para pecinta salawat, para pecinta sunnah-sunnah Rasulullah, minimal mengamalkan Sayyidul Istighfar 11 kali di pagi hari dan 11 kali di malam hari. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk mengamalkan daripada Sayyidul Istighfar ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sharing kita di hari ini bisa bermanfaat dan kita pun bisa terus mengupgrade diri kita, meningkatkan diri kita untuk bisa menata diri kita, menata kehidupan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.